Halo Sobat Edisi, di kesempatan kali ini kita lagi ada di Kampung Samin, Desa Wisata Sambungrejo, Kabupaten Blora. Kali ini kita akan membahas mengenai ajaran seluruh sikap, kemudian bagaimana implementasi dari seluruh sikap ini ke literasi etika digital generasi Z. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Edisi, selamat siang. Kami dari tim PKM ESH akan mengadakan podcast dari edisi yang berisi tentang etika digital untuk generasi Z. Di sini kami sudah bersama dengan dari tokoh Sedulur Sikap bersama dengan Pak Tono. Dengan Pak Tono, Nah, ini di segmen kali ini kita akan membahas tentang apa itu Sedulur Sikap dan ajaran-ajarannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang sedang nonton, kita saksikan secara bersama-sama untuk menambah wawasan dan ilmu baru untuk kita nanti. Oke, langsung saja kita mulai untuk segmen yang pertama. Ini izin bertanya ya Pak. Iya. Di era sekarang kan pastinya ajaran-ajaran atau budaya-budaya ini memang lambat laun kayak yang Bapak sebutkan tadi dianggap punah dan sebagainya ya Pak. Nah tapi memang sebetulnya kalau yang saya pandang ajaran-ajaran ini memang masih ada dan memang masih istilahnya masih tren gitu ya Pak. Ya masih memang ajaran kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari memang masih berpegang teguh masalah ajaran sikap itu tadi. Jadi pengertian ajaran sikap itu gini dari leluhur kita. Orang hidup di dunia itu pengertiannya harus jagat. Dalam arti ngerti ololan bener, ngerti ogol opo lembut, ngerti salah lan bener. Jadi ini ajaran Sedulur Sikap lebih mengedepankan yang dinamakan demen, becik, rukun, seger, waras. Jadi pengertian demen itu dalam arti bisa diartikan seneng. Ning seneng belum tentu demen. Jadi kata-kata demen itu istilahnya kayak suatu kecocokan. Jadi seneng ada kecocokan, itulah demen di situ. Lalu yang kedua becik. Becik dalam arti baik, tapi baik belum tentu becik. Jadi pengertian becik itu seolah-olah kayak apa ya? Bisa diartikan ada hubungannya sama etika. Jadi kebecikan itu ada hubungannya sama etika. Jadi baik kalau nggak beretika kan nggak baik. Jadi itu tadi becik dalam arti baik, tapi baik belum tentu becik. Jadi lebih mengedepankan demen becik. Yang ketiga rukun. Rukun di sini juga begitu. Belum tentu orang kumpul itu bilang rukun. Rukun itu bisa diartikan tempatnya di hati. Biarpun toh kita kumpul bersama, kalau hati kita nggak menyatu, kan nggak bisa dibilang rukun kan. Suatu contoh kita main judi, rukun kan, kompak, tapi nggak apa ya saling menjatuhkan apa ya itu. Jadi kata-kata rukun itu seperti itu. Arti lain rukun itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita bisa hidup gemah rejo sampai sekarang itu juga karena rukun itu tadi. Ya. Suatu contoh yang nyata aja, orang tua kita, bapak kalau nggak rukun sama ibu, nggak mungkin ada kita. Ya contoh nyata kan seperti itu. Sedulur kita mau nyalon apa aja, nyalon kepala desa misalnya, kalau nggak mau rukun sama warga kan nggak mungkin jadi. Itulah dikata rukun adalah sumber kehidupan. Demen, becik, rukun, seger. Nah, kata-kata seger itu kan dalam arti enak atau nyegerke. Tapi enak dan nyegerke itu belum tentu seger. Monggo kali disapi. Jenengan tahe temen kau. Siap.
Jadi kata-kata seger ini intinya kayak suatu apa ya? Kayak suatu keikhlasan atau suatu hal yang sah. Jadi suatu contohnya ada minuman, ada makanan. Kalau kita yang memberikan itu ikhlas, jadi kita minum, kita makan itu seger. Seger. Ya. Suatu contoh Mbak dulan ke rumah teman atau ke sanak saudara. Biarpun toh disuguhi jaminan, disuguhi minuman, kalau tuan rumahnya itu enggak menawarkan misalnya, kita mau makan atau mau minum aja rasanya kayak gimana? Sungkan. Berarti kan seandainya kita makan, kita minum, rasanya itu kok gak seger. Itu. Jadi kata-kata seger semacam itu. Dan yang terakhir waras. Jadi tembung waras itu bisa diartikan orang yang gak sakit. Tapi belum tentu orang yang gak sakit itu waras. Satu contoh, ada teman kita yang berantem. Gimana kita bilangnya? Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Ya, kan gitu. Jadi kata-kata waras itu semacam itu. Kayak ada hubungannya apa ya? Pola pikir yang kita harus ngalah gitu. Sing waras ngalah itu tadi. Jadi sedulur sikap lebih mengedepankan ajaran semata itu. Itu pun juga ada larangan-larangannya. Larangannya juga ada 5, yaitu ojo jengki, serai, panastan, dahpan, kemeren. Jadi jengki itu gambarannya kayak orang yang jahat. Jadi orang yang paling punya jiwa jahat itulah jengki. Jadi jangan sampai punya jiwa yang semacam itu. Yang kedua, serai. Serai itu serekalan, sering serikali kancane. Seandainya ada kancane yang menuju kesuksesan aja diserikali di situ gak sampai tujuan misalnya, itu pun juga jangan sampai. Panasan juga demikian, jangan sampai panasan. Misalnya Mbak bisa beli cepat aja, mbaknya panas, wah tuku cepat panas, aku nambung tumbung tuku ngono aku ya iso. Jadi panas hati itu juga jangan sampai. Panas ten. Terus dahpen juga jangan sampai. Jadi pengertian dahpen itu kalau bahasa sekarang kepo. Tukang kepo itulah dahpen. Jadi ojo nganti ngurusi sing ora urusane. Nah itu kan bisa dibilang kepo itu tadi ya. Ora urusanmu kok ngurusi. Nah, dahpen. Itu pun juga nggak boleh. Dan yang terakhir kemeren. Kemeren itu biasanya perbuatan yang nggak berbuat, hanya iri itu aja. Sebenarnya juga nggak masalah, tapi itu pun juga nggak baik. Ono kancane sing tuku iki meri. Ya nek meri dalam hal positif bagus. Wah kok meri cah aku sok piye sih duwe kaya iku. Jadi motivasi ya. Nah, kalau irinya dalam hal positif salah, tapi irinya kalau dalam hal negatif ya jangan sampai. Cerita ajaran itu Mas, kalau tidak dilambari contoh, kadang-kadang kita ini nggak bisa membuktikan. Wah, nek mung diceritani ngono aja ngene le, nek ora ana bukti kadang-kadang anak-anak itu pada nggak percaya. Wah, mbah iku kunonen. Nah, wah bocah saiki nek dikandani yo angel tuturane. Kok leluhur kita, babah kita nek ngandani bocah niku enggak langsung fokus ke permasalahan. Ke pelambang atau ke apa ya? Misalnya gini. Nduk aja lungguh nang ngarep lawang. Ana apa to, Mbak? Yes, pokoknya aja lungguh ngarep lawang ora apik. Marai adoh jodone.
Sebenarnya larangan-larangan semacam itu, mbah kita itu mengajarkan etika. Jadi yang diajarkan mbah kita mengajarkan etika itu lewat semacam itu. Nek mangan ojo nyonggo, ora apik. Menapa to, Mbah? Mundak dadi sanggane wong tuwa. Janjane kalau kita pikir itu hubungannya sama etika. Mung ora pantes ngono tok. Jadi hubungannya sama etika. Jadi ajaran etika itu sebenarnya sudah ada dari leluhur kita zaman dulu. Asal perjalanan hidup nggak pernah merugikan orang lain atau menyakiti orang lain, di perjalanan pun biarpun toh ada musibah sekecil pun misalnya tetap ada yang nolong. Keyakinan saya di situ. Jadi sangunya hanya perilaku. Di mana tempat itu sangunya hanya perilaku. Biarpun toh kita nggak pakai Sherlock atau nggak pakai dadak bengek era sekarang, kita itu cari sanak saudara di suatu tempat pasti ketemu. Apa yo ngerti kowe engko tekon sapa ana. Gua anggar tekan nggon ora tetep ana petunjuk. Mesti ketemu. Ya tekan nggon. Jadi anak saya itu sampai heran. Wong Pak iki mbok konokno. Pak iki mbok ora mbok gawani alamat dah iku ora temu. Pasti ada jalan. Pasti aja jalan. Itulah kehebatan perilaku. Jadi perilaku itu tidak harus dilakoni sedulur sikap. Banyak banget ya bapaknya udah cerita masalah kehidupan nyata, kejadian dari bapaknya sendiri mungkin yang sudah di-sharing ke kita. Jadi kita masuk langsung ke segmen kedua ya Mas ya. Oke, segmen kedua ini kita akan mengaitkan apa itu ajaran dari sedulur sikap tadi terkait dengan anak muda zaman sekarang nih. Anak muda zaman sekarang kan banyak banget ya Pak, hampir semuanya dari SD, SMP, SMA tuh bahkan main sosial media Pak. Nah, maka dari itu mungkin bagaimana nih ajaran dari sedulur sikap ini biar mereka itu bersikap supaya tetap pada jalannya gitu Pak, tetap dalam ajaran yang sesuai gitu menurut Bapaknya. Nah, itulah yang bikin di hati kita protes. Itu ya generasi. Kita membayangkan generasi-generasi kita itu ke depannya bagaimana. Di sini sudah bicara. Wah, kok ini terus ke depannya kok piye? Ya nek memang wis ana jongkone apa? Jongkone mangsa wis ana unan-unan jere wis wayahe ngongak mangsane mangsa kala mau. Nek dianggep iki wis wayahe kudu ngono ya arep piye. Kadang-kadang kita ini enggak sampai hati mengingat iki kok generasi koyo ngene iki kok kedepane bakal dadi opo nek carane kok. Tapi yo arep piye meneh. Contohnya sosmed. Di era pendidikan nek cara cah sekolah mbiyen dolanan HP iku ora entuk. Aja dolanan HP jane sing bener iku. Nek era saiki ora dolanan HP carry. Ya, tinggalan zaman ya Pak. Rak terus piye iki? Jane di hati kecil kita nggak cocok dolanan HP. Yo mergo teknologi iku kita nggak mau berpikir secara jeli. Aku urip iku kudu piye? Ibarat panganan sing penting dipangan. Ora gelem mikir kok ana panganan iku asal mulane piye. Kok iso ana sego iku asal mulane piye? Apa ya mergo saka beras? Dudu. Kawitane ya mergo direwangi nyambut gawe adus keringet. Nandur pari, tukul pari dadi gabah dadi beras angge dimasak dadi sego. Nek era saiki mergo gambaran era digital mau. Taune mateng. Contone mau kehidupan ana tengara apa nek cara mbiyen takon bae sejarah piye Mbah kok ana tengara iki. Nek cara saiki gampang nutul Google, wo jawabane ngene. Jadi era sekarang anak itu mikirnya spontan. Enggak mau mikir
apa ya, Asal-asalnya. asal-asal nggak mau mikir secara jeli. Disitulah hati kecil sebenarnya kurang cocok saya. Kemajuan di sosmed itu. Di samping itu juga anak-anak sekarang kadang-kadang nyekeli HP. Cucu saya baru umur 4 tahun aja kita bilangin sulit kok. Ojo nyekeli HP to, Nduk. Iya engko nek dijaluk yo nangis. Terus arep piye? Terus sapa sing salah? Nah, niku golek sapa sing salah niku sing sulit. Yang sing salah. Nek kula ngarani sing salah ya peraturan yang bikin peraturan atau apa ya, kahanan global kita harus mengikuti itu tadi. Nah orang ini carry ini tadi. Iya itu. Yo iki kok dadi bocah piye lah. Jadi secara hati kita teknologi zaman sekarang itu kurang cocok. Anak-anak seusia adik ini dolanan HP. Ya mungkin isinya HP itu belum mudeng. Mungkin juga salah tutul. Akibatnya apa? Ya, akibatnya salah kaprah kan? Kalau salah tutul, itulah dampaknya. Akibatnya apa? Kalau anak-anak sampai salah tutul, sampai terjadi di luaran sana, orang tua yang kena. Gitu. Makanya waktu diskusi di Bapeda kemarin sama UNES itu, yang salah itu tetap peraturan pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan pemerintahan. Kalau kita berkukuh pada aturan kita kok kesannya kok seperti pembangkang. Seandainya pemerintah itu mau mengadopsi ajaran kita, sebenarnya Indonesia itu bagus. Makanya saya acungi jempol masalah warga Baduy itu. Baduy itu nggak mau diatur pemerintahan, tapi mau diakui. Tapi nggak mau diatur, punya aturan tersendiri. Makanya dia di sana punya aturan. Kalau ada warga ingin jadi keluarga itu, ya harus keluar. Seandainya ada orang luar yang mau minang warga Baduy ya harus keluar dari lingkup Baduy. Ya memang ada bedanya juga. Itu pengaruh besar. Di sini itu udarnya juga kemasukan orang-orang luar. Itulah. Nah terus piye meneh? Kini juga di sini juga butuh sedulur akeh. Ya di situ. Jadi masalah sosmed era sekarang ceritanya kayak website. Dari wejangan Pak Rama tadi ya, kita udah belajar nih bahwa nilai-nilai yang memang dari leluhur itu nggak pernah usang gitu istilahnya ya, kayak timeless ya kalau bahasa anak zaman sekarang ya, timeless gitu. Justru malah bisa jadi fondasi nih buat kita kayak etikanya seperti apa untuk menghadapi dunia digital yang mungkin kedepannya ini akan semakin berkembang ya teman-teman. Karena teknologinya serba cepat seperti itu. Nah dari beberapa yang Pak Rama sebutkan tadi, kami ingin bertanya sedikit nih Pak. Kalau misal ajaran sedulur sikap ini diajarkan ke anak muda zaman sekarang ya Pak, menurut Bapak itu cara apa gitu yang paling cocok agar penerapannya itu sesuai gitu dengan perkembangan zaman sekarang, terus juga lebih mudah dipahami mungkin Pak untuk anak-anak muda gitu. Nah, itulah sulitnya. Sebenarnya kita sendiri juga ambisi ingin memerangi teknologi-teknologi yang membuat generasi kita jadi nantinya bagaimana caranya. Di sisi lain generasi sekarang kalau nggak mengikuti teknologi atau era sekarang ketinggalan. Di sisi lain juga kita harus didik anak itu. Kalau si anak atau generasi sekarang sudah terkontaminasi oleh pendidikan semacam itu, harus lewat itu, kita agak keteteran
sebenarnya juga masih berupaya. Iya. Nah, berupayanya gini. Satu contoh, ada anak yang kurang pas misalnya. Ya kita tunjukkan aja contoh-contoh. Seperti kita cerita tadi. Iya. Ku nek awakmu ngene kedadiane koyo kae lho, Le. Nek awakmu ngene kedadiane koyo kae lho. Berupaya semacam itu. Itulah yang bikin kita kesulitan. Berupaya apa di anak sekarang? Terus bagaimana? Anak-anak sekarang kumpulnya, senangnya sama teman-temannya. Enggak, anak-anak muda sekarang kan jarang mau kumpul sama orang yang usianya agak ini kan jarang. Kecuali anak yang berambisi betul-betul ingin tahu. Itu tadi, Pak iki kunonen. Nek orang ini kok aku isin ke kancane lah, itulah. Makanya sampai kita protes di diskusi UNAS kemarin juga membahas masalah generasi. Generasi kita rusak, punah juga aturan pemerintah itu tadi. Kalau kita mau mengarahkan anak-anak gimana? Satu contoh kita sendiri. Kita buta anak. Maunya kita juga kita arahkan ke pendidikan kita. Pendidikan yang pas dan yang sebenarnya. Satu contoh kemarin itu menjelang pernikahan anak saya. Karena anak sekarang kadang-kadang cerita orang tua itu kan dianggap apa ini tadi ya. Salah. Sah dan tidaknya itu tadi. Enggak. Kalau dari saya sudah cukup ya Pak, karena memang banyak hal-hal yang saya dapat bahkan Pak setelah dari sini, dan ternyata memang hal-hal seperti ini itu memang perlu kita terapkan, terutama perihal bahwa hidup itu ada yang namanya tabur tua juga. Iya. Oke, mungkin segmen kita udah selesai teman-teman. Terus dari Pak Tono juga banyak sekali memberikan cerita, terus nanti ilmu yang baru juga untuk kita, wawasan juga. Mungkin dari masanya ada tambahan lagi? Kalau dari saya cukup. Oke, mungkin untuk segmen kali ini kita akhiri bersama-sama ya. Terima kasih pada Pak Tono yang sudah meluangkan Terima kasih, waktu. Iya. Oke, mungkin sekian dari kami. Ditunggu kelanjutannya. Bagaimana cara mengenalkan budaya saling ke daerah lain gitu, langkah-langkahnya, yaitu dengan cara memperkenalkan tata cara seperti yang saya ceritakan tadi, acara-acara lebaran, terus pakaian-pakaian adatnya, terus tentang kepercayaan tiap individu punya kepercayaan masing-masing, walaupun itu tinggal serumah, tetap memegang alirannya masing-masing, jadi dia nggak terpengaruh ya. Terus ada lagi, kalau misalnya kita diundang seperti acara di Daerah itu yang pendopo itu ya, tokoh Samin Hasina kan itu setiap tahun, setiap bulan Muharram pasti selalu mengadakan syukuran. Oke, jadi untuk buat etika literasi digital sama sedulur sikep ya Bu, itu kalau dijadiin media pembelajaran ke anak zaman sekarang tuh bagaimana penyampaiannya? Penyampaian Etika literasi digital sama ajaran sedulur sikep ke generasi sekarang biar nggak luntur dimakan waktu. Ya itu tadi di sekolah itu tetap diadakan, maksudnya pengenalan lingkungan. Terus kadang-kadang ya anak-anak sekolah itu kita bawa ke pendopo tadi, pengenalan budaya tentang ada kotean lesung juga di situ. Terus seperti baju-baju samin, pemakaian baju samin ditetapkan sebagai pakaian seragam, kan termasuk membudayakan biar tidak punah kan gitu. Setiap tanggal 11, jadi setiap 1 bulan sekali memakai baju samin anak-anak sekolah dan gurunya, dan semua
karyawan-karyawan semua ASN semua memakai baju itu seblora kan satu kabupaten itu. Itu caranya seperti itu. Tapi kalau digital ya tetap maju, tetap mengikuti. Jadi dua-duanya berjalan gitu. Kalau yang tadi saya tangkap dari pada saat di Samil di Seni Sikap itu kan ada beberapa semacam nilai-nilai yang mereka pegang teguh, terus kemudian ada juga beberapa pandangan-pandangan. Nah, kalau untuk kaitannya hal itu dengan gimana anak-anak zaman sekarang yang memang udah masif pakai medsos dia Bu, buat penanganannya, maksudnya kita coba buat terapkan nilai-nilai yang ada di seluruh sikap itu buat mengatasi anak-anak yang bermain medsos sekarang biar lebih bijak gitu. Kalau itu bagaimana Bu? Mungkin ada tips Caranya dari gitu ya? Saminnya itu, dari seluruh sikapnya gitu. Ya kita kenalkan saja itu, kita masukkan ke pelajaran di sekolah yang menyangkut tentang adat Samin. Itu kan nanti dia terus menjelajah gitu ya, mencari di internet adat Samin itu bagaimana. Jadi harus kita pantau, kita tuntun dari sekolahan, nggak langsung kita lepas itu enggak. Dengan cara kita akulturasi ya, pencampuran budaya itu ya, dua-duanya harus berjalan itu kita terangkan sebagai materi di sekolahan. Jadi nanti anak-anak dikasih tugas, kan sekarang zamannya digital ya, cari sendiri di internet tentang adat Samin itu bagaimana gitu caranya. Jadi biar anak-anak itu nggak monoton kalau Samin terus Samin, nggak mau nerima yang modern itu nggak, biar dua-duanya berjalan lancar. Jadi seolah-olah kalau sekarang itu Samin itu agak bukan mulai pudar, tetap ada, cuma sudah bergabung dengan yang modern gitu. Kalau zaman dulu kan benar-benar Samin. Nah yang dulu memeluk Samin kan sekarang sudah menjadi lansia, sudah pada tua lah. Anak-anak yang generasi penerusnya kan otomatis beragama Islam. Kalau zaman dulu ya di KTP itu kepercayaan gitu, sulit, kadang satu keluarga itu kepercayaan, jadi agama itu dikosongi. Kalau di KTP itu kosong, kan Samin kepercayaan. Berarti memang untuk budaya Samin terus sikap ini per hari ini udah mulai semacam akulturasi gitu. Iya, udah mulai mencampur gitu. agak bercampur dengan modern, tapi enggak hilang sama sekali, enggak, tetap ada. Kalau dari pengetahuan Ibu sendiri, mungkin ada nilai nggak dari seluruh sikap atau Samin ini yang sebetulnya bagus, tapi sampai dengan sekarang kok makin lambat laun sekarang mulai hilang gitu, itu ada nggak ya Bu? Ya ada, cuma tapi ada nilai bagusnya Mas. Ya sekarang gimana kalau tuntutan perkembangan budaya sekarang kan agama mana yang diakui kan ada 6 itu ya. Kalau di KTP, di data agama kepercayaan kan kayaknya gimana gitu, kayak terbuli dengan teman-teman yang lain. Jadi harus mengikuti agamanya Islam, terus otomatis kan menganut Islam ya, gimana tentang ibadahnya Islam gitu. Tapi kalau yang Saminnya itu tetap ada, misalnya ya gitu tadi tentang pemakaian seragam, terus budaya-budaya yang di pendopo itu tetap berlanjut. Jadi nggak hilang sama sekali itu, enggak. Tapi juga nggak terusan nanti kan kayak jadi daerah primitif gitu kan, nggak mungkin. Jadi ini harus bergerak sedikit-sedikit ke modern gitu. Jadi setiap ada acara ya perpaduan dua-duanya, ada yang pakai kostum modern, ada yang Samin gitu. Kalau yang di Samin itu yang mulai modern tuh contohnya apa itu ya Bu? Perpindahan dari Samin ke modern. Iya, yang sekarang Samin sekarang. Ya itu tadi tentang agama, yang tadinya serumah itu semuanya kepercayaan, terus lahir generasi baru, akhirnya yang kepercayaan itu kan yang tua-tua saja, yang muda kan tetap beragama Islam gimana gitu. Contohnya teman saya yang sebelahnya pendopo ada yang jualan itu
telang, yang Iya, ngepak-ngepak bunga telang telang. itu loh. Hmm. Itu kan neneknya terus ibunya itu kepercayaan, tapi cucunya guru juga di SD yang sebelah saya itu sama Rejo 2 itu Islam. Jadi satu rumah, tapi berjalan masing-masing gitu. Tapi juga tidak ada kendala apa-apa, tetap aman. Kalau menurut Ibu sebagai tenaga pendidikan ya Bu, Hmm. pesan apa yang mau Ibu sampaikan ke anak muda zaman sekarang dalam literasi etika digital? Hmm. Kesannya ya gini, walaupun kita itu di era globalisasi dengan adanya akulturasi budaya itu jangan sampai menghilangkan adat budaya kita yang asli gitu. Jadi dua-duanya berjalan, jangan langsung hilang sama sekali, soalnya bagaimanapun juga Samin itu bagus, ada nilai karakter, nilai akhlaknya bagus. Memang nggak seperti agama Islam itu, nggak, cuma dia kan menitik beratkan ke tingkah laku gitu. Istilahnya hubungan antar manusia, sesama manusia itu benar-benar bagus. Misalnya contohnya misalnya kerukunannya masih masih kental, masih masih pekat banget. Misalnya ada panen apa gitu terus tetangga membutuhkan, itu nggak dijual belikan, nggak, langsung mana yang butuh ambil. Terus nanti ada yang panen kacang, panen kedelai, tetangga yang butuh ambil, itu dibagi-bagikan. Itu kan masih ini bagus kan, kekeluargaannya bagus, gotong royongnya bagus. Seperti misalnya di sekitar itu kan rumahnya bagus-bagus ya, rapi-rapi. Itu kan karena ini kekompakan. Yang namanya ekonomi orang kan beda-beda. Kalau di tempatnya Mbah Pramugi memang berkecukupan, tapi di lingkungan kanan kirinya kan tidak seperti Mbah Pramugi, jadi ekonominya beda. Itu diangkat semua, jadi misalnya bangun rumah itu didanai Mbah Pramugi, apa siapa saja yang kuat nanti terus apa mengangsur ya tiap panen itu ngangsur, jadi ngajak maju bareng-bareng gitu, nggak individual, nggak. Itu kan bagusnya di situ. Itu kalau ke sana, nanti ke sana nggak namanya ke langsung ujung itu lorong-lorong itu semua itu bagus-bagus semua, nggak ada rumah jelek, nggak ada. Terus lorong-lorong antara rumah satu sama rumah yang lainnya itu lorongnya paving semua mas. Bagus-bagus semua, ya rapi-rapi, ini rapi-rapi semua. Saya kan soalnya di situ udah 20 tahun, jadi udah ya sedikit banyak udah tahu lah tentang lingkungan situ, udah tahu. Berarti memang salah satu hal yang dirasa memang perlu apa semacam kita sebarluaskan dari sudut sikap ini terkait dengan kerukunan ya. Nah, Iya, kerukunan yang nomor satu kerukunan, kekompakan itu yang nomor satu. Yang nomor dua apa kayak melestarikan budaya luhur gitu loh, budaya Jawa yang kuno itu masih terus kayak kearifan lokal gitu kan, masih terus dilaksanakan gitu. Jadi ibu-ibu yang sekitar situ kalau ada acara-acara, misalnya ada kunjungan ya, itu kan sering ada kunjungan menteri, kunjungan pejabat-pejabat, sering itu mas. Cuma ini karena Mbah Pramugi yang apa laki-lakinya sama istrinya dua-duanya sakit, jadi udah nggak begitu banyak acara. Tadinya sering banget ada acara, itu pasti budayanya di drum band aja pakai alat tradisional, ada drum band gitu, pakai kentongan, pakai apa itu galon air minum, jadi serba kuno, serba tradisional, tapi bagus. Sampai pakaiannya juga paling cuma jari ini samping sama baju, terus baju kebaya, terus udah itu aja, nggak yang modern itu nggak. Kotak lesung itu pasti kan, tadi di sana ada lesung sama alur yang untuk kotakan ibu-ibu itu ada gitu. Terus lagu-lagu Jawa itu bagusnya di situ, jadi apa membuat orang penasaran gitu, kok di zaman seperti ini masih ada kayak gitu. Itu kan pendoponya aja itu biaya kurang lebihnya 1 M loh mas, pendopo yang tadi mas pakai wawancara itu kan itu biayanya 1 M itu. mungkin kalau dari kami ya Bu, terkait dengan sikap kemudian literasi etika digital dan bagaimana penerapannya itu sudah cukup menjawab lah dari yang Ibu sampaikan.
kami juga mengucapkan terima kasih tentunya karena Oh iya. jujur kami punya beberapa pandangan-pandangan baru terkait dengan hal ini setelah apa yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi Iya. pengetahuan baru kami yang akan kami coba sebarluaskan. Oh iya. Semacam hal-hal baik ini. Mudah-mudahan berhasil ya Mas. Iya. Hal-hal baik kan Mudah-mudahan juga berhasil sukses, eh, bisa membawa apa kemajuan di Iya. daerah di luar Blora gitu. terima kasih. Oh iya, sama-sama.